Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sedaya nasi muljah dan pemuljah salam Allah, para habaib, para kiai, hadirin hadirat sedaya ingkang mulya, langkung dumateng segenap keluarga almarhum al-maghfurlah Kiai Hasan Abdillah, ingkang muga-muga terus saged istiqomah ngelampahi apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat sedaya ingkang mulya, niki kalau bahasa sekarang saya ini diprank sebetulnya. Ini korban salah duduk saya. Biasanya kalau hadir di sini saya duduk di dalam, tidak ada panggil-panggilan. Begitu saya duduk di sini, mungkin karena saya paling besar akhirnya dipanggil. Tapi karena yang manggil posisinya ini paman dari saya ini. Saya ini cucu dari saudaranya Kiai Hasan Abdillah. Ya, dengan biar tidak salah sangka, jangan dianggap saya karena terlalu ganteng terus disuruh bicara, ya enggak. Karena saya cucunya memang. Kami atas nama keluarga pertama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan maaf dulu, tentunya harapan keluarga kepingin kesempurnaan dalam terlaksananya acara pada siang hari ini, tapi dengan banyaknya keterbatasan sehingga ada yang kurang berkenan nantinya di hati panjenengan sedaya. Kami keluarga semuanya minta maaf, dan sekaligus kami juga merasa terhormat dan ucapan terima kasih dengan kehadiran panjenengan sedaya, utamanya para habaib, para kiai yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama berzikir, bersolawat, yang nantinya juga akan sedikit mengenang daripada beliau Kiai Hasan Abdillah bersama-sama kita semuanya. Semoga apa yang kita lakukan dan juga kehadiran kita pada siang hari ini sedikit pun tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Semuanya diridhoi oleh Allah, semuanya mendapatkan pahala nantinya di sisi Allah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya sedikit diminta untuk Kiai Gus Ahyat ini untuk menyampaikan siapa beliau Kiai Hasan Abdillah di pandangan saya. Kiai Hasan Abdillah kalau buat saya ini adalah seorang yang cerdas. Cerdas bukan dari sisi pandangan manusia secara umum, tapi cerdas dari sisi pandangan Al-Quran. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala matur ngata, sobat mulai deh, tak bahaya deh. Gusti Allah matur mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergonta-gantinya malam dan siang itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang cerdas. Siapa yang cerdas? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Mereka yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, eling terus dumateng Gusti Allah. Ingat ketika beliau berdiri, saat duduk, bahkan saat terbaring pun, leye-leye, turu, kelesetan, selalu mengkaitkan hidupnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci ya Allah, tidak ada yang kuciptakan sia-sia.
Hal ini saya lihat ada pada diri beliau, Kiai Hasan Abdillah. Uripe niku mengkaitkan semuanya dengan Allah. Zikir tok, sholawat tok. Ngantos kula niki sering barengi. Jadi beliau orangnya ini disibukkan dengan mengabdi kepada Allah. Senengane kepingin nyenengno Allah, senengno Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang beliau lakukan tidak sama dengan kebanyakan orang. Wongnya biasa, nggak terkenal, mboten. Secara keilmuan nggak ada Kiai Abdillah itu sampai wong-wong yang alim, mboten. Di YouTube juga sedikit. Tapi beliau ini menyimpan sesuatu yang dimana sesuatu itu tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya kalau saya secara pribadi saya mengatakan ini beliau ini ulama yang batin di hadzal zaman, termasuk ulama yang akhirat pada zaman ini. Karena saya lihat sendiri beliau katinang jeding nyuwun sewu Kiai Ahyat, Kiai Wasil, Kiai Hilmi niki ngantos ketika beliau mau masuk ke jeding saya ngeladeni di belakangnya. Kate masuk nang jeding lho noleh teng kula. Dawuhe Kanjeng Nabi ngono. Metu itu kok jeding dawuhe Kanjeng Nabi, dan niku sing mboten heran kula. Lah ketika tak tukokno rujak. Tak kei rujak. Jadi Kiai Hasan Abdillah dawuhe Kanjeng Nabi batin. Mosok Nabi tahu mangan rujak. Sampai ngoten saya. Ya ternyata ya bukan masalah rujaknya yang beliau sampaikan. Ya. Artinya mengkaitkan semuanya. Tidak pernah beliau berwudu kemudian tidak sholat syukur, wudu tidak pernah. Di hadapan saya maksudnya ya. Terus melampaui terus. Kalau niku seringkali ditelepon dieling nolak malam-malam di mana yang disunnahkan oleh para ulama untuk kita itu bermujahadah. Untuk dia mulai sering kali saya diingatkan ditelepon kon bengi iki salat 70 rakaat kalau di hati ya Allah saya klaim banget 70 rakaat yaitu dilakukan oleh beliau. Memang sunnah-sunnah yang beliau lakukan banyak dipertentangkan oleh orang-orang sekarang di mana katanya ini hadisnya dhaif dan sebagainya. Kita ini penganut orang-orang ulama akhirat, di mana apa yang beliau sampaikan walaupun tidak ada di dalam hadis, kita meyakini kebenarannya. Kita meyakini kebenarannya. Ojo kemudian ya iki ndak ono iki kitab iku. Niku omongane wong sakniki sing lambene rada kudu di step terus niku. Udah ada itu. Ya Hasan Abdillah ini orangnya lurus biasa. Biasa. Boten ngerti macam-macam, gini saya mau ngaji ngeten iki. Kalau pernah saya dimarahi beliau karena dianggap saya melucu. Akhirnya ditimbali, ilmu ku wis lucu. Ojo kon nggih lucu maneh. Dimarahi itu. Kalau boten lucu sampeyan lho sing guyu. Itu beliau. Wongnya biasa itu. Terkait dengan apa yang beliau lakukan, tampilkan kesehariannya seperti di foto ini. Ini foto ini. Karena foto ini kan, niki beliau berimamah, damel niku krono kepingin niru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuh kepingin duduk boten. Yang beliau lakukan kesehariannya ya ini, bukan hanya ketika katene manggung, ngoten lek kula kan delok lek kula ngenteni manggunge, semakin kira-kira rada kantel ya tak apik tak kei pakaiane. Lek biasa-biasa ngeten kok gratis kan iki ya. Ya biasa aku. Lho iya temenan lho. Lek biasa tak gua ya gede kadang-kadang sabane Vespa lho. Ya Allah, tapi beliau melakukan bukan di ajlin nas lah. Nah, beliau melakukan semua di ajlillah. Li ajli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau. Luar biasa, bukan nanti macam-macam. Ya mungkin beliau karena seringkali mensponsorkan ya, mengkampanyekan kalimat yang beliau adopsi mungkin dari enggak tahu dari Kiai Yasin apa dari Habib Ali bin segala apa. Ada sebuah kalimat yang sering beliau sponsorkan. Sering disponsor oleh beliau pidato. Ini kalimatnya. Man ahabba model-model akhiruhu
model-model. Sampean sering krungu. Nah ini beliau bukan hanya sampaikan, tapi beliau aplikasikan dalam kehidupan beliau keseharian. Bukan nanti macam-macam, saestu. Waktunya digunakan untuk berkhidmah di samping beliau ini terus mengkaitkan hidupnya dengan Allah wa Rasulullah, beliau juga mengkaitkan berkhidmah kepada umat Rasulullah. Nang rono gak ono keseli. Montore niku apa jenenge kolti ta ben. Kolti, Allah, kula numpak iku diudunen. Mbak Kolti, satu saat datang ke rumah saya sekitar jam 12. Saya tanya dari mana, dari Banyuwangi. Kemudian meneh aku kate nang Madura, nggih. Besok subuhnya itu belum subuh sudah hilang. Saya belum bangun. Ya saya ini golongan bangsawan, bangsane Tangiawan saya ini. Nah beliau ini sudah tidak ada di rumah. Kemudian malam datang lagi, aku kata istirahat kan. Mungkin. Soalnya aku menesu kudu ngaji nang Banyuwangi. Sampai ini ya ini kok kate ngaji mana Banyuwangi. Ngoten itu beliau lakukan ben teko maneh kate nang Gresik dari Polehol. Jadi bulet urip iki. Akhirnya saya pernah tanya, ya. Jenengan kok mboten nate kesel napa? Akhirnya beliau sampaikan ada dua hal yang beliau sampaikan. Yang satu, mungkin mboten napa ya. Waktu napa? Sampai maghrib tadi. Ya 5 menit malih. Sampai ada tak cerita nih Yayasan Abdillah kakek barokah Yayasan Abdillah mulai bungkuk sampean. Khawatir aku coba akhir. Ada cerita apa maksud lalian? Cerita apa lho? Hah? Ya ndak khawatir sampean gak paham. Khawatir gak perhatian gitu. Lho Ki Hasan Abdillah niku orang perkara sampean nonton kula ngeten. Lucu. Siji jari Hasan Abdillah, aku lek kate lunga tak kei minyak angin. Ngoten jane. Dikei minyak angin mriki ni. Iku tau tak coba. Kate lunga tak kei minyak angin. Rong kula buntu rong dina rong bengi. Sama nek kepengin coba-coba. Tapi ternyata bukan itu. Yang kedua yang terintinya, apa beliau sampaikan? Jenengan kok mboten nate kesel sih, Mbak. Mriko, lumpuh rono maneh. Hayatu seakan-akan hayatu fiddari. Jadi kayak urip di dalan beliau itu. Akhirnya beliau sampaikan ngeten. Kalau kate lunga iku lho, durung lunga wis sambatan kesel. Aku meneh nang Surabaya. Surabaya ben Gresik. Mari kok Gresik nang ngene Probolinggo ya apa kesel ya. Durung berangkat wis kesel. Lho beliau sampai akan ngoten. Ya alhamdulillah akhirnya kalau turut teng mriku. Kalau ikuti, ya panjang kesel tapi aku. Ya beliau mboten benten nggih beliau. Yaitu hal-hal sederhana yang beliau lakukan tapi akhirnya menjadi inspirasi kehidupan ke keluarga, utamanya anak cucunya. Dari kebiasaan beliau akhirnya ngene ta urip itu. Ngene ta urip. Akhirnya alhamdulillah kami keluarganya yo gak macam-macam uripe. Yo kadang-kadang ono serodok kepingin ngoten niku. Paling akeh kepingin yo aku. Lek Gus Yahya gak kepingin, mbok panjenengan gak duwe kepingin, apa panjenengan wedi kepingin gak arwah. Ya sanadillah masyaallah betul turun. Sampai nyuwun sewu bab Rabi Mali. Loh, saya tak takoni sih, tak ceritani sampean. Bunyai wafat. Nggih, beliau kan pun sepuh kula niki putu paling moko. Selalu saya bertanya, "Nyuwun sewu, aku yo ngaji boleh, Pak?" Saya ngaji kan, saya ini belajar. Makanya setiap kali kami ketemu saudara yang kelakuannya rada aneh, gak umumnya wong mesti tak takoni di endi kok, biar saya tahu posisi beliau di mana. Saya mesti tanya. Nah beliau ini waktu kawin malih kula tak ngerti. Mbah, tapi luru-luruan. Lek waktu sore gawani cerita aku ngawur ae. Saya wis gak ono wani ya. Jenengan niku lho pun kawin malih niku. Kan pun sepuh, Mbah. Ya logikanya nggih, logika mawon. Ayo jenengan sing tuwek-tuwek endi? Besok yo gak kira sapa apa sampean. Pas sampean air keras yo gak kira iso. Lah beliau saya tanya apa? Ngeten jawabane simpel. Loh,
aku kepingin oleh fadilai wong kawin. Man tazawwaja faqad akhraja syatwabi. Dan banyak yang disampaikan ke saya. Dan beliau akhirnya bercerita ke saya, aku itu saya untung wari wis suwe bojoku gak ono. Contoh Imam Hanafi. Imam Hanafi itu begitu istrinya meninggal, ketika mau dikubur gak gelem Imam Hanafi. Ojo dikubur sih, aku rabekno. Lho kayak nyuwun sewu, kalau bahasa orang Jawa itu geragas itu. Ya kan? Tapi ternyata apa? Imam Hanafi takut fadilatus zawad hilang. Akhirnya beliau jaluk rabi dhisik, aku wis kon rabekno baru tak berangkat wis bojoku gak apa-apa kuburan aku gak ndek bojo. Aku ndek bojo soalnya. Takut. Keistimewaan yang dimiliki, yang disponsorkan oleh baginda Nabi, takut hilang. Itu beliau. Lah koyo sampean kan yang mesti golek sing seger. Kalau seandainya saya posisi Kiai Hasan Abdillah, mesti golek sing seger, golek 8 iso aku. Bangi rabi papat oleh tulung dino tak pegat kabeh ganti papat mana iso. Apa kata gak iso? Tapi beliau itu yang dicari bukan itu. Karena beliau pengen fadilatun nikah itu kepingin. Ini beliau luar biasa wong. Saya itu sederhana sangat. Senengane tuntun nang wong. Kalau saya cilik tuntun satu rupiah. Kalau sudah ya Hasan Abdillah teko niku wis tak konco tak librit kabeh wis. Batilah teko wis. Bagus. Wah anyar. Saiki iki Gus Ahyat gablas. Cuman ono sing padha Gus Ahyat nyun sewu. Ya Hasan Abdillah njeki kuro, aku gaekno kopi yo. Ngeten. Gus Ahyat yo ngono. Kudu gaekno kopi ini orek. Kasar maine kasar. Lagi Hasan Abdillah mboten alus garapane ngoten alus. Aku umpama njaluk kopi gak ngrepoti alus mboten. Bahkan beliau itu ngandani kali kula. Sama dengan yang disampaikan oleh para habaib, para kiai-kiai di Pasuruan itu. Oleh ngambil kopi itu melo niati Syekh Abu Bakar bin Salim itu disampaikan oleh beliau. Artinya beliau itu melakukan hal itu. Padahal kalau ngopi kopi tak ada enak rokok ngono. Itu beliau. Saya kira ini pun pas jam 2 nggih. Engko insyaallah liyo dina malih, lek wonten wekdal. Ada banyak hal yang harus yang kula semerap tentang diri beliau. Tapi ini moro-moro diawur ae Gus Ahyat di moro-moro nunggu mesti kan mau dalu telepon. Koyo tingkat RT lho lah. Boten kuyon. Mentang-mentang mulai pahaman gitu saja. Mesti nih kanan ayo celuk opo tak ustaz tak opo. Wena yang mau teko tikon anu ya koyo apa ya ta gitu. Ya Allah, nyuwun sewu nggih. Ngapunten habaib, ngapunten. Niki wonten para habaib wonten kiai niki sampun kula pinten pun niki mawon. Kalau tambah gak karu-karuan mangke niki. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi kalau panjenengan sedaya iso niru apa yang beliau lakukan. Ya, beliau ini sampai menulis merangkum sebuah buku jenenge Al-Istiqomah. Cak delok aku cak. Oh masyaallah ahlan wa sahlan. Boten usah dan mriki mawon, nggih. Tambah repot nanti kesempatan. Beliau itu sampai nulis istiqomah, ya itu beliau. Terus bayangno sampean kating kula sampean kan kating istiqomah kan ngenteni waktu bulan Rajab apa sing dibuka kan ngono ah. Wayahe kaya wingi malam 10 Muharram apa delok ape. Lagi Hasan Abdillah ya itu sudah dilakoni. Itu yang dilakoni. Muga-muga kula jenengan ketularan iki mau saged kula aturaken dhateng dumateng sedaya keluarga ngaturaken
Pangapunten kang agung hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.